bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat itu karena kita punya budaya setempat yang seharusnya itu sudah melekat dalam ingatan kita, sehingga kami hari ini mendorong kita ingin ada proses dari hulu ke hilir. Artinya kalau sudah ada regulasi, dengan adanya pemerintah desa hari ini, saya rasa itu bisa menciptakan sebuah pola pikir bagi masyarakat dengan penguatan di resam kampungnya. Kalau resam kampung berjalan di semua kampung yang ada di Gaya Luas, saya pikir itu akan ada pola hidup baru dan pola asuh baru, dan terakhirnya menjadi pola pikir baru bahwa termasuk PHBS, pencegahan stunting, pola makan itu akan bisa diatasi begitu. Untuk pemenuhan gizi ini aja Bu, bagaimana sih, apa yang akan kita lakukan biar jangan maksudnya pencegahannya sementara, misalnya seperti memberikan telur, seperti kacang hijau dan sebagainya, tapi bisa berlanjut ke tahap selanjutnya gitu. Saya pikir itu tadi seperti komitmen kita di diseminasi audit kasus stunting ini, semua pihak itu harus proaktif, semua lini itu harus terlibat, tidak hanya cerita tentang rapat-rapat terus tapi tidak ada aksi. Maka bahasa saya itu harus dengan cara kolaborasi, ada kolaborasi tapi ada aksi. Maka mungkin untuk bagaimana penambahan gizi kepada anak-anak stunting, mungkin Ibu Dokter salah satu bisa menjawab dari pertanyaan daripada adik-adik kita ini. Terima kasih banyak. Masalah pemberian gizi pada anak yang dengan gizi kurang, itu pertama kita harus ibunya kita harus ajari dulu nih bagaimana cara pemberian makan yang benar, yaitu tepat waktu, kemudian kualitas dan kuantitasnya cukup, kemudian aman yaitu bersih, kemudian bahan konsumsi makanannya baik gitu ya kan, enggak yang udah busuk gitu ya kan, atau ikan yang udah mati gitu. Kemudian cara pemberian makannya sudah benar atau enggak. Nah, itu perlu kita ajarkan kepada ibu-ibu muda terutama yang dia menikah secara dini, atau ibu-ibu yang sudah terlalu tua yang faktor resikonya itu besar gitu ya kan. Kemudian cara waktu pemberian makan bagaimana yang benar itu, seperti kualitas makannya itu ada proteinnya, ada sayurnya, ada lemaknya. Jadi anak-anak yang tadinya kekurangan gizi dapat mengejar tren pertumbuhannya. Jadi perkembangan anak bayi ini memang diawali terutama dari masa kandungannya. Kayak mana kita memberdayakan masyarakat agar ibu-ibu hamilnya cukup nutrisi. Jadi insya Allah kalau di dalam perut dia cukup nutrisi, lahirnya berat badannya tidak rendah dan tidak prematur, perkembangan bayi akan lebih baik. Kayak mana? Mungkin ya kita kan harus swadaya masyarakat. Kalau saya sudah tahu program ini lama, tanaman obat keluarga, mungkin halaman diberdayakan untuk menanam tumbuhan yang cepat panen, mungkin tomat, timun, yang bisa jadi sayuran, itu yang pertama. Lalu ternak sederhana, mungkin dibuat kolam ikan kecil di rumahnya. Ayam, itu yang paling gampang diternak kan, bisa tumpang sari ayam dan ikan itu. Kenapa bisa tumpang sari? Ayamnya dikasih pelet di atas, nanti pelet ayam yang jatuh bisa untuk pakan ikan. Tapi ya mungkin kotoran ayamnya lah yang kita buat, jangan sampai itu ikut dimakan sama ikannya, biar ikannya tetap bersih seperti itu. Nah, lalu kebersihan terutama memang kalau kita kan pegunungan, sungai-sungai kita sebenarnya masih alami, masih bagus. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan, sehingga ikan yang di sungai itu bisa diambil dalam kualitas yang baik.